Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rehana dari Pendidikan Biologi A 2018. Di sini saya akan presentasikan artikel dari Jurnal Nasional. Untuk identitas artikel di sini saya memakai artikel dari Biosphere Jurnal Pendidikan Biologi Universitas Negeri Jakarta dengan judul artikel Edmodo as a Solution to Enhance Student Learning Interest in High School Biodiversity During the COVID-19 Pandemic. Tujuan dari artikel ini adalah 1. Menemukan solusi atas fasilitas yang kurang memadai bagi siswa ketika pelajaran jarak jauh. 2. Memperbaiki kualitas pembelajaran siswa akibat rendahnya minat belajar dengan memperkenalkan aplikasi Edmodo untuk mengembangkan motivasi siswa terhadap belajar biologi, khususnya materi keanekaragaman hayati saat pembelajaran jarak jauh. Pada pendahuluan diketahui, dengan adanya pembelajaran jarak jauh saat pandemi COVID-19, ini menyebabkan beberapa dampak. Salah satu dampaknya adalah menurun minat belajar siswa dalam pembelajaran biologi. Minat belajar siswa ini menurun dikarenakan pengajaran guru yang kurang bervariatif dan cenderung memberikan metode ceramah. Maka dengan adanya salah satu media pembelajaran dari model pembelajaran blended learning, yaitu adalah media pembelajaran dengan aplikasi berbasis online Edmodo. Dengan ini, maka masalah atas menurunnya minat siswa akan dapat diatasi. Selanjutnya pada metode penelitian, di sini akan dibahas desain penelitian, subjek penelitian, instrumen, prosedur, dan teknik analisis data. Pada desain penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah Chemist and Model McTaggart. 4 komponen Chemist and Model McTaggart yaitu siklus perencanaan, pelaksanaan, observasi, dan refleksi. Pada subjek penelitian ini adalah kelas 12 SHS 3 Kabupaten Kerinci di Provinsi Jambi, yang dalam kelas tersebut berjumlah 23 siswa yang terdiri atas 11 siswa perempuan dan 12 siswa laki-laki. Pemilihan penelitian ini karena berdasarkan hasil observasi, kelas 12 SHS 3 Kabupaten Kerinci ini belum mengenal aplikasi Edmodo dan memiliki minat belajar yang rendah pada pelajaran biologi, khususnya materi keanekaragaman hayati. Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini yaitu ada 5. Ada angket, wawancara, kuesioner, observasi, dan dokumentasi. Angket yang diberikan ada 20 soal, yaitu berupa daftar pertanyaan dan pernyataan. Untuk mendapatkan informasi yang terkait dari responden, wawancara pun dilaksanakan secara lisan. Sedangkan kuesioner ini dilakukan secara tertulis dan menggunakan kuesioner terstruktur. Observasi dilakukan untuk melihat keaktifan siswa di dalam Jadi observasi dilakukan dengan melihat keaktifan siswa di dalam pembelajaran online. Kegiatan yang dilihat dari perilaku siswa saat belajar, saat diskusi, mengerjakan tugas, dan sebagainya. Dokumentasi dapat berupa foto dan video dalam pembelajaran online untuk membuktikan keakuratan penelitian. Selanjutnya adalah instrumen. Selanjutnya adalah pembuatan skala Likert dalam kuesioner. Di sini dapat dilihat skala Likert ada 5, yaitu sangat setuju, setuju, ragu-ragu, tidak setuju, dan sangat tidak setuju dengan bobot nilai 5, 4, 3, 2, dan 1. Oke, untuk prosedur. Jadi prosedur pada penelitian ini adalah berbentuk siklus. Setiap siklus terdiri atas 4 tahap, yaitu perencanaan, pelaksanaan, observasi, dan refleksi. Pada tahap perencanaan, peneliti membuat rencana pembelajaran dan seperti menyiapkan alat-alat yang dibutuhkan dalam kelas online seperti video pelajaran, PPT pembelajaran, RPP, evaluasi, buku ajar, LKPD beserta kunci jawabannya. Pada tahap pelaksanaan, di sini peneliti akan melaksanakan sesuai dengan apa yang direncanakan. Pada tahap observasi, selama pelaksanaan tindakan, hasil observasi yang akan dibuat dengan mengumpulkan data dan informasi dari hal-hal yang diamati guru kepada siswa. Pada tahap refleksi, peneliti merefleksikan kembali apakah penelitian tersebut dapat menyelesaikan masalah atau tidak, dan bila tidak akan dicari solusi atas penyelesaiannya. Di sini teknik analisis data untuk adanya pemberian presentasi pada angket. Penulis menggunakan rumus dan kriteria untuk menilai siswa berdasarkan tabel 2. Di sini persentase skor akhir sama dengan skor obtain per maksimum skor kali 100%. Maka tabel 2 kriteria angket penerapan aplikasi Edmodo. Di sini kriterianya ada 5, yaitu kurang, tidak baik, cukup baik, baik, dan sangat baik dengan interval persentase prestasi 0 sampai 20, 20 sampai 40, 40 sampai 60, 60 sampai 80, dan 80 sampai 100. Begitu juga dengan penilaian dari tabel 3. Di sini menggunakan persentase sama dengan
F per N kali 100%. Dengan keterangan di sini, F adalah frekuensi dan N adalah responden. Kriteria di sini ada pada tabel 3 ada 4, yaitu minat belajar siswa rendah dengan persentase prestasi 0 sampai 24,99%, 2 minat belajar siswa sedang dengan interval persentase 25 sampai 44,99%, minat belajar siswa tinggi dengan 50 sampai 74,99%, dan minat belajar siswa sangat tinggi dengan persentase 75 sampai 100%. Berdasarkan hasil diskusi, penelitian ini dilaksanakan dalam 2 siklus, yaitu siklus 1 dan siklus 2. Setiap siklus terdiri dari 4 tahapan, yaitu perencanaan, pelaksanaan, observasi, dan refleksi. Di sini siklus 1 itu lebih menekankan pada membahas materi. Setelah itu akan diberikan masalah yang terkait dengan materi melalui postingan untuk siswa kaji kembali berupa responden dari pendapat siswa. Akan diberikan juga 2 materi, yaitu materi tambahan dan materi pelengkap. Pada materi tambahan akan diberikan berupa modul untuk belajar siswa di rumah, sedangkan materi pelengkap adalah seperti kuis. Hal ini dilakukan agar minat belajar siswa pada siklus 1 dapat fokus diamati terlebih dahulu, baru setelah itu akan dilakukan siklus 2. Pada siklus 2, pelajaran siklus 2 lebih berfokus untuk mengintensifkan dengan membahas materi keanekaragaman hayati dan meningkatkan interaksi guru dan siswa secara interaksi antar sesama siswa melalui aplikasi Edmodo. Pembelajaran siklus 2 ini merupakan siklus penyempurna dari hasil siklus 1. Bisa kita lihat pada tabel 4. Di sini adalah hasil observasi dari minat belajar siswa. Jadi sebelum penggunaan siklus 1 dan siklus 2. Ketika ada 3 indikator yang dibuat dari hasil observasinya, yaitu yang pertama mampu merumuskan masalah, kedua mampu menjawab polyfitur, ketiga mampu mengumpulkan tugas tepat waktu. Sebelum penggunaan Edmodo, hanya 30% siswa yang dapat mampu merumuskan masalah dan 48% siswa yang mampu menjawab polyfitur serta 39% yang mengumpulkan tugas tepat waktu. Ketika dilakukan siklus 1, di sini meningkat. Siswa yang bisa mampu merumuskan masalah menjadi 52%, dan yang menjawab polyfitur adalah 78%, sedangkan yang mengumpulkan tugas ada 65%. Di sini membuktikan bahwa nanti akan kita bahas di kesimpulan. Oke, pada siklus 2 di sini lebih meningkat lagi, ada 91% siswa yang mampu merumuskan masalah, 96% siswa yang mampu menjawab polyfitur, dan 100% siswa yang dapat mengumpulkan tugas tepat waktu. Jadi berdasarkan kesimpulan di sini dapat dilihat setelah melakukan siklus 1, siswa meningkat minatnya. Namun di situ siswa meningkat minatnya itu belum secara optimal, maka akan dilakukan siklus 2 untuk meningkatkan minat secara 76%. Meningkatkan minat pokoknya setingginya lah ya, setingginya. Bila kita lihat pada siklus 2 dapat meningkatkan minat siswa, ternyata minat siswa itu terjadi peningkatan yang sangat tinggi, yaitu sampai 76%. Di sini pertanyaan yang muncul, apakah minat belajar siswa yang dapat dikembangkan dengan aplikasi Edmodo? Berapa jumlah sampel ideal yang diambil dalam penelitian? Apa saja detail dan desain pembelajaran Cambridge Metagraph pada penerapan aplikasi Edmodo yang meningkatkan minat siswa dalam materi keanekaragaman hayati? Konsep utama dan tanggapan sejak pandemi COVID masuk ke Indonesia, hal tersebut menimbulkan banyak dampak. Salah satu dampak di sektor pendidikan. Pemerintah terpaksa menyediakan kelas tatap muka dan digantikan dengan pelajaran jarak jauh dengan persiapan amat tiba-tiba. Hal ini menyebabkan banyaknya kesulitan, termasuk menurunnya minat belajar siswa akibat berbagai faktor yang terjadi. Hal tersebut yang mendorong beberapa peneliti sebelumnya memunculkan ide penggunaan salah satu media pembelajaran, yaitu media pembelajaran melalui aplikasi Edmodo untuk meningkatkan minat belajar siswa. Kosakata atau istilah baru adalah skala Likert, skala psikometrik yang biasa digunakan dalam angket dan merupakan skala yang paling banyak digunakan dalam penelitian berupa survei. Refleksi di sini adalah pada penelitian ini ditemukannya beberapa kendala, yaitu di mana penggunaan aplikasi Edmodo yang memakai banyak kuota, sehingga banyak siswa yang kesulitan untuk menggunakan aplikasi sesering mungkin dikarenakan pemakaian kuotanya agak boros. Terlebih akan sangat menyulitkan untuk siswa yang kurang mampu. Namun hal ini dapat diatasi dengan bantuan biaya kuota Kemendikbud yang diberikan pemerintah secara berkala, dan barangkali dari aplikasi Edmodo dapat mengembangkan fitur mode offline, yakni di mana siswa akan dapat membaca materi yang diberikan guru walaupun tanpa kuota. Ada kekurangan pada artikel ini adalah artikel ini lebih berfokus pada penjelasan akan minat siswa dan tidak dijelaskan secara detail desain penelitian yang digunakan dalam kelas kontrol. Pada perhitungan statistik pun tidak dijelaskan sama sekali. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Oke, selanjutnya saya akan mempresentasikan analisis artikel internasional. Pada artikel ini saya mendapat dari International Journal of Science and Research. Di sini judul artikel ini adalah Developing a Positive Attitude Towards the Learning of Biology in Secondary School Through Peer-Led Team Strategy Learning.
Tujuan dari artikel ini adalah untuk menciptakan sikap nilai positif terhadap pembelajaran biologi, salah satunya dengan strategi pembelajaran peer tutoring atau tutor sebaya dan peer-led team learning atau pelajaran yang dipimpin oleh teman. Strategi pembelajaran tutor sebaya dan pelajaran yang dipimpin oleh teman ini dapat diharapkan meningkatkan prestasi siswa dalam pembelajaran di bidang studi biologi. Jadi, kalau dari pendahuluan ya, di Nigeria ini, guru pelajaran biologi tengah mengalami kesulitan untuk mengajarkan materi secara efektif dikarenakan jumlah kelas siswa yang banyak. Agar siswa bisa mengembangkan sikap positif yang baik karena gurunya pun juga nggak bisa mengajarkan secara efektif, maka dilakukan strategi pembelajaran, yaitu strategi pembelajaran tutor sebaya atau disingkat PL, dan pembelajaran yang dipimpin oleh teman yang disingkat PLTL. Di sini pada penelitian ini akan dibandingkan antara pengajar tutor sebaya dan pengajaran pembelajaran yang dipimpin oleh teman. Lalu, menurut penelitian sebelumnya dikatakan bahwa gender menjadi salah satu variabel penting yang mempengaruhi akademik siswa. Namun, biologi menjadi salah satu bidang studi yang cukup netral dan tidak membedakan gender, sehingga antara siswa dan perempuan, laki-laki, diharapkan dapat memiliki peluang yang sama untuk mendapatkan prestasi tinggi mungkin. Maka itu, berdasarkan hal ini, penulis termotivasi untuk melihat bagaimana perbandingan antara siswa perempuan dan laki-laki terhadap kelompok pengajaran dengan pembelajaran PT and PLTL. Untuk metode penelitian ini menggunakan desain penelitian. Desain penelitiannya adalah desain kuasi eksperimental. Desain kuasi eksperimental digunakan untuk memperkirakan dampak kausal dari suatu intervensi pada populasi sasarannya tanpa tugas acak. Desain kuasi eksperimental biasa digunakan jika tugas acak tidak praktis. Sampel pada penelitian ini adalah 4 kelas yang berjumlah 182 siswa yang terdiri atas 70 siswa perempuan dan 112 siswa laki-laki. Di sini instrumen penelitiannya itu ada 2 bagian, yaitu bagian A dan bagian B. Bagian A untuk mencari informasi tentang data demografi siswa termasuk nama sekolah dan jenis kelamin, sedangkan pada bagian B adalah berisi 25 pernyataan dan pertanyaan yang dirancang agar siswa dapat menentukan sikap terhadap pembelajaran biologi. Menurut skala Likert, di sini ada 4 pilihan, yaitu sangat setuju, setuju, tidak setuju, dan sangat tidak setuju dengan bobot nilai 4, 3, 2, 1. Pada hasil diskusi, kita bisa lihat pada tabel 2 di sini ada perlakuan tutor sebaya dan pelajaran yang dipimpin oleh teman. Pada min, di sini untuk tutor sebaya 51,74 dan pelajaran yang dipimpin oleh teman adalah 51,56. Ini untuk pretest. Dan untuk posttestnya pada minnya 58,01 dan 64,91. Untuk pretest pada standar deviasi di sini untuk tutor sebaya 5,96 dan pelajaran yang dipimpin oleh teman adalah 6,04. Sedangkan untuk posttestnya standar deviasinya adalah tutor sebaya 7,93 dan pembelajaran dipimpin oleh teman 13,62. Hal ini menunjukkan bahwa siswa yang berada dalam kelompok belajar dipimpin oleh teman mendapatkan hasil posttest yang lebih tinggi dibanding tutor sebaya. Pada tabel 3 dapat dilihat di sini ada jenis kelamin laki-laki dan perempuan. Pada pretest di sini min laki-laki adalah 51,40 dan perempuan 52,04. Standar deviasinya pun pada laki-laki 5,88 dan pada perempuan 6,18. Di sini dapat dilihat pada posttest laki-laki 60,71 dan perempuan 61,87. Sedangkan standar deviasi posttest pada laki-laki 11,01 dan perempuan 12,56. Lagi-lagi, hal ini dapat ditunjukkan bahwa siswa perempuan memiliki skor sikap rata-rata posttest yang lebih tinggi daripada siswa laki-laki. Begitu juga dengan standar posttest deviasi laki-laki dan perempuan. Siswa menunjukkan bahwa skor individu perempuan lebih tinggi daripada siswa laki-laki. Di sini pada tabel 3 juga dapat dilihat bahwa probabilitas terkait dengan nilai yang dihitung dari F atau dengan hasil 19,764 untuk pengaruh tutor sebaya dan pembelajaran tim yang dipimpin oleh teman adalah 0,000. Karena nilai probabilitas 0,000 lebih kecil daripada tingkat signifikansi yaitu 0,05, hipotesis nolnya adalah ditolak. Ini menyiratkan bahwa perbedaan yang signifikan dalam rata-rata nilai sikap siswa biologi yang terpapar tutor sebaya dan pelajaran yang dipimpin oleh teman mendukung rata-rata skor pada siswa di kelompok PLTL. Menurut kesimpulannya, di sini penggunaan strategi pembelajaran dipimpin oleh teman itu menghasilkan nilai yang lebih tinggi. Dan pada siswa perempuan ternyata memiliki nilai yang lebih tinggi dibanding laki-laki. Padahal menurut penelitian sebelumnya tidak ada perbedaan antara gender yang menentukan bahwa perempuan itu dapat mendapatkan nilai yang lebih tinggi dibanding laki-laki.
Untuk pertanyaan yang muncul, apakah hubungan antara jenis kelamin terhadap sikap positif pembelajaran biologi? Mengapa menurut hasil, laki-laki mendapat skor sikap positif yang lebih rendah dibanding perempuan? Padahal tidak ada pengaruh gender terhadap sikap positif pembelajaran biologi. Bagaimana prosedur penelitian yang digunakan dalam desain kuasi eksperimental? Konsep utama dan tanggapan. Di Nigeria, biologi merupakan salah satu bidang studi yang diminati, baik oleh siswa di kelas non-sains maupun siswa kelas sains. Hal ini menyebabkan para guru kesulitan untuk mengajar secara efektif. Maka itu penulis meneliti strategi pembelajaran dengan pengajaran yang diajarkan oleh teman sebaya sebagai bentuk mengembangkan sikap positif terhadap pembelajaran biologi. Strategi pembelajaran tersebut dibagi atas tutor sebaya dan pelajaran dipimpin oleh teman. Kosakata atau istilah baru peer tutoring. Tutor sebaya yang dilakukan oleh salah satu teman yang memiliki pengetahuan yang baik untuk mengajari teman-teman sekelasnya. Sedangkan peer-led team learning, suatu kelompok yang dipimpin oleh teman sebaya untuk bertemu di setiap waktu yang ditentukan untuk mengajarkan dan memandu pelajaran yang berpusat di siswa, sehingga menciptakan siswa yang lebih aktif. Refleksi di sini adalah artikel memiliki pemakaian kata yang agak sulit untuk diterjemahkan menjadi pemahaman yang mudah. Artikel cenderung memiliki tata bahasa yang agak unik dan sulit dimengerti. Selain itu, metode penelitian juga kurang lengkap dan kurang dijelaskan secara detail menyeluruhnya, seperti tahap apa saja yang dipakai dalam pengambilan data, sehingga saya mengalami kesulitan untuk menyesuaikan antara metode dengan hasil bila ditilik dari pembahasan pada tabel hasil. Terima kasih atas perhatiannya.